Panganjali. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas fisika tentang fluida dinamis penerapan hukum Bernoulli. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Cika Maharani Prayogi, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Dwipayana, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Murniase, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Anggreni Kusuma, nomor absen 30. Presentasi akan kami mulaikan. Bunyi dari hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Berikutnya yaitu penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, gaya angkat sayap pesawat. Laju aliran fluida pada bagian atas sayap lebih besar dari laju aliran fluida pada bagian bawah, sehingga tekanan fluida pada bagian atas lebih kecil dari bagian bawahnya. Besar gaya angkat sayap pesawat diturunkan dari hukum Bernoulli, yaitu seperti pada gambar berikut. Berikut contoh soalnya. Diketahui kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang yang sedang terbang adalah 60 meter per sekon. Dan tekanan ke atas yang diperoleh pesawat adalah 10 Newton per meter persegi. Kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat adalah dalam kurung rho udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Pembahasan. Berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang adalah Vb 60 meter per sekon. Gaya ke atas yang diperoleh Pb min Pa sama dengan 10 Newton per meter persegi. Massa jenis fluida. Rho udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Persamaan Bernoulli. Pa plus setengah rho Va kuadrat plus rho GHA sama dengan Pb plus setengah rho Vb kuadrat plus rho GHB. Pb min Pa sama dengan dalam kurung setengah rho Va kuadrat min setengah rho Vb kuadrat plus dalam kurung rho GHA min rho GHB. Pesawat berada pada ketinggian yang sama dalam kurung HA sama dengan HB, sehingga Pb min Pa sama dengan setengah rho Va kuadrat min setengah rho Vb kuadrat. Pb min Pa sama dengan setengah rho dalam kurung Va kuadrat min Vb kuadrat. Menghitung kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat dalam kurung Va. Pb min Pa sama dengan setengah rho dalam kurung Va kuadrat min Vb kuadrat. 10 sama dengan setengah X 1,2 X dalam kurung Va kuadrat min 60 kuadrat. 10 sama dengan 0,6 dalam kurung Va kuadrat min 3600. 0,6 Va kuadrat sama dengan 10 plus 2160. Va kuadrat sama dengan 2170 per 0,6 sama dengan 3166,67. Va sama dengan 60,14 meter per sekon. Pipa Venturi. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan dalam berbagai alat. Untuk mengukur kecepatan suatu aliran fluida dapat digunakan alat yang disebut sebagai venturimeter. Venturimeter terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, pipa venturi tanpa manometer dengan rumus V1 sama dengan akar 2 rho RGH per rho U dalam kurung A1 per A2 pangkat 2 min 1. Keterangannya, V1 adalah kecepatan aliran pada permukaan 1 dengan satuan m per s. A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter persegi. A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. H adalah beda ketinggian permukaan fluida monometer dengan satuan meter. Rho adalah massa jenis fluida pada venturimeter dengan satuan kilogram per meter kubik. H
Rho aksen adalah massa jenis fluida pada manometer dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Kedua, pipa Venturi dengan manometer. Venturimeter dengan manometer adalah salah satu alat untuk mengukur laju fluida. Bedanya dengan venturimeter biasa, venturimeter dengan manometer ini bisa dipakai untuk menentukan laju aliran gas pada pipa. Rumusnya adalah V1 sama dengan akar 2GH dalam kurung Rho aksen min Rho per Rho A1 min A2 pangkat 2 min 1. Keterangannya adalah V1 adalah kecepatan aliran pada permukaan 1 dengan satuan meter per second. A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter persegi. A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. H adalah beda ketinggian permukaan fluida manometer dengan satuan meter. Rho adalah massa jenis fluida pada venturimeter dengan satuan kilogram per meter kubik. Rho aksen adalah massa jenis fluida pada manometer dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan G adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Yang ketiga adalah alat penyemprot nyamuk. Alat penyemprot yang menggunakan prinsip Bernoulli yang sering kita gunakan adalah alat penyemprot racun serangga. Perhatikan gambar berikut ini. Rumus dari alat penyemprot nyamuk adalah PB min PA sama dengan setengah PV A kuadrat. Nomor 4, tabung pipot. Tabung pipot atau manometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan angin atau gas dalam sebuah pipa. Berikut merupakan ilustrasi pada tabung pipot. Rumus dari tabung pipot adalah V sama dengan akar 2 Rho aksen GH per Rho. Keterangannya, V sama dengan kecepatan aliran, Rho aksen sama dengan massa jenis fluida, Rho sama dengan massa jenis udara, G sama dengan gravitasi, dan H sama dengan perbedaan ketinggian. Contoh soal tabung pipot. Laju aliran oksigen terukur dengan tabung pipot sebesar 2 meter per sekon. Jika massa jenis gas oksigen 0,5 gram per meter kubik dan massa jenis zat cairan di bagian manometer 750 kg per meter kubik, tentukan selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer. Pembahasannya, diketahui V sama dengan 2 meter per sekon, Rho sama dengan 0,5 gram per cm kubik atau 500 kg per meter kubik, Rho aksen sama dengan 750 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan, H sama dengan berapa? V sama dengan akar 2 kali G kali Rho aksen kali H per Rho. 2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 750 kali H per 500. 4 sama dengan 2 kali 10 kali 750 kali H per 500. 2000 sama dengan 15.000 H. H sama dengan 0,3 meter. 5. Pada bejana yang dilubangi. Jika ada bejana berisi air, lalu bejana tersebut mengalami kebocoran pada jarak H di bawah permukaan fluida, maka kelajuan fluidanya sama dengan kelajuan benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Secara matematis, kelajuan fluida yang terpancar keluar dari bejana dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan atau V sama dengan akar 2 dikali gravitasi atau G dikali ketinggian atau H. Contoh soal tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan A. Kecepatan keluarnya air, B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air, C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Pembahasan. A. Kecepatan keluarnya air. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 3,2. V
V sama dengan 8 meter per sekon. B. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air yang dimisalkan dengan X. X sama dengan 2 dikali akar H kecil dikali H besar. X sama dengan 2 dikali akar 3,2 dikali 10. X sama dengan 8 akar 2 meter. C. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. T sama dengan akar 2 dikali H dibagi gravitasi. T sama dengan akar 2 dikali 10 dibagi 10 sama dengan akar 2 sekon. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami juga berterima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Om Santi, 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 Om. Om.